Selamat pagi Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus ada pada kita sekalian. Di dalam kehidupan tatanan baru ini kita diajak untuk terus mendukung pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona ini. Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah minggu keluarga di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah di dalam memutus penyebaran virus corona dengan melaksanakan 3M, yaitu pertama, memakai masker saat beraktivitas keluar rumah. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kiranya kondisi ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam melaksanakan ibadah melalui perjumpaan di dunia maya. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif di dalam ibadah secara online ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita di dalam ibadah ini memuji muliakan nama Tuhan. Dengan menyembahnya kita menyanyikan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya
Tuhannya megah. Marilah kita bersama menerima hukum kasih dari Tuhan. Terambil di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, setiap hari Minggu kita boleh mendengar hukum kasih ini yang menjadi panggilan kita, orang percaya, orang yang mengikut Kristus. Tetapi jikalau kita boleh melihat dalam diri kita masing-masing, tentu kita boleh sadar secara jujur, kita belum bisa melakukan hukum kasih ini dengan sempurna. Dan inilah yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita, karena kita belum bisa melakukan hukum kasih ini dengan sepenuhnya. Nyanyian penyesalan kita nyanyikan, Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, seperti lagu penyesalan ini, kita mohon pengasihan Tuhan. Ketika kita boleh mengaku dosa kita di hadapan Allah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, yang mengampuni dosa dan kesalahan kita melalui anugerah yang dinyatakannya. Berita anugerah kita terima di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian berita anugerah bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang menjadi berita anugerah kita. Ketika kita boleh mengaku dosa kesalahan kita di hadapan Allah, Allah yang setia dan adil mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita disucikannya dari segala kejahatan kita. Adapun ketika kita boleh diperbaharui oleh karena anugerah ini, hidup kita yang telah diperbaharui ini, kita juga menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan, terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 27. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 27. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah petunjuk hidup baru kita bagi kita. Marilah kita bersama-sama sanggupi itu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 395 bait yang pertama
betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita, doa syafaat kita, dan kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menyatakan karya penyelamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang beserta kami mengiring hidup kami di dalam Allah Roh Kudus. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, perkenankan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan sukacita kami atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami harus beribadah di tempat kami masing-masing, namun kami dipertemukan melalui online ini, di dalam dunia maya ini, boleh bersekutu dengan penuh syukur dan hormat, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Tentu Tuhan, di dalam kami boleh beribadah saat ini, kami teringat kepada saudara-saudara kami di dalam kelemahan fisik oleh karena sakit yang saat ini dirasakan, maupun juga oleh karena usia lanjut. Kami percaya bahwa Tuhan boleh memulihkan, menyertai, bahkan boleh memberikan kesembuhan. Ya Allah, kami percaya bahwa Tuhan boleh beserta di dalam kehidupan mereka, memperbarui pengharapan mereka, dan kami pun percaya bahwa Tuhan boleh senantiasa berkarya melalui obat-obatan, alat medis maupun keluarga yang boleh senantiasa merawatnya. Kami percaya Tuhan boleh menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam kelemahan batin, di dalam kehidupan yang mungkin saat ini merasakan duka cita. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, memberikan jalan keluar di dalam segala pergumulan hidup yang dideritanya, yang dialaminya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah kami merasakan pergumulan ini. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam hidup-hidupan kami. Terlebih ketika kami boleh merasakan kesehatan, kekuatan hari lepas hari, tentunya mampukan kami untuk dapat menjaga kondisi tubuh kami ini sebagai ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan yang boleh kami terima melalui kesehatan, kekuatan yang kami rasakan. Saat ini kami berdoa untuk Gereja Tuhan GKJ Boyolali, di dalam keberadaan jemaat Tuhan di induk maupun di pepantan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami bergereja, melakukan tugas panggilan gereja, dalam pewartaan keselamatan maupun dalam pemulihan keselamatan. Tuhan boleh memberkati majelis, baik pendeta, penatua, dan diaken, badan pembantu majelis di dalam pelayanannya juga. Engkau berkati komisi tim panitia yang ada. Mampukan kami untuk dapat sehati sepikir, satu tujuan untuk dapat melayani Tuhan. Berikan kami kekompakan, berikan kami kerendahan hati untuk melayani, dan semua pelayan kami tertuju pada kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah pelayan kami pun menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan di gereja-Mu ini. Tuhan, kami berdoa ketika kami harus
senantiasa melihat karya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang boleh melayani secara khusus dalam segala bentuk pelayanan, persekutuan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan senantiasa kekompakan, kerendahan hati. Biarlah Tuhan boleh melayani. Tuhan boleh mampukan mereka untuk dapat melayani dengan baik. Dan kami pun juga berdoa Tuhan, ketika di tengah pandemi ini, kami selaku gereja pun senantiasa terpanggil untuk senantiasa melihat sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami juga untuk mewartakan kasih itu kepada sesama kami. Kami berdoa juga untuk keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon campur tangan Tuhan, pemerintah yang boleh melakukan segala tanggung jawabnya, para pemimpin yang Tuhan tuju, berikan rasa takut akan Tuhan untuk dapat mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya yang mendatangkan damai sejahtera bagi bangsamu Indonesia ini. Terlebih Tuhan, di dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan berkati kami semua, terlebih pihak-pihak yang Kau tunjuk, Kau panggil secara khusus dalam menanggulangi ini. Tenaga medis Kau berikan kesehatan, kekuatan, keluarga mereka Tuhan berkati, dan ajar kami juga untuk senantiasa bersama-sama mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentu kami terus berharap ditemukannya vaksin, obat dan sebagainya, supaya kami boleh lalu daripada pandemi ini, dan kami percaya di tengah pandemi ini pun Tuhan boleh beserta dan memulihkan kami. Keberadaan kami, setiap keluarga, ajar kami untuk senantiasa berharap dalam setiap pengharapan kami yang bekerja, kami yang melakukan tanggung jawab di studi, maupun di dalam kehidupan kami. Engkau berserta dan menyertai kami percaya Tuhan boleh memperbarui pengharapan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai kami untuk kami dapat mengerti dan memberlakukan firman itu dalam hidup kami. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dan memberlakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari bacaan Injil di leksionari hari Minggu ini. Terambil di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Namun saya akan membaca nats di dalam bacaan ini yang terambil di dalam ayat 8 sampai dengan 16. Natsnya adalah ayat 8 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sampai mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara,
Aku tahu aku tidak berlaku tidak adil. Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang berisi perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur sebagai gambaran tentang kerajaan Allah ini dilatar belakangi, yakni di perikop sebelumnya, yakni Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30, di mana Petrus menanyakan tentang upah mengikut Tuhan Yesus. Perkara ini tentu perkara hal yang memang menjadi hak Allah kepada setiap orang yang mengikutnya dan bekerja sebagai bentuk kesediaan untuk mengikutnya, untuk mengikut Allah. Tuhan Yesus hendak menjelaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang yang mengikutinya. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi terdahulu. Hal ini dijelaskan pada perikop yang telah kita baca. Perihal upah setiap orang sama. Semua berdasarkan kemurahannya atau kesepakatan di antara keduanya. Di dalam bacaan ini digambarkan seorang tuan rumah yang mencari pekerja kebun anggurnya dengan standar upah 1 dinar sehari. Upah tersebut merupakan upah harian seorang buruh ketika bekerja selama sehari pada saat itu. Dan Tuhan Yesus menggunakan ini sebagai media pengajaran di dalam perihal kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ketika kita membaca secara utuh, walaupun saya membacakan nas tadi, diceritakan bahwa sang tuan ini, sang pemilik kebun anggur ini mencari pekerja kebun anggur. Tentu kalau kita lihat ini merupakan perumpamaan, tetapi jikalau kita belajar di dalam hal kebiasaan saat itu, di tengah kondisi saat itu, tentu hal ini merupakan hal kehidupan sehari-hari yang nyata. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan ini merupakan bagian dari kehidupan nyata orang Yahudi saat itu. Bahwa memang jikalau panen anggur itu memerlukan pekerja yang banyak, sehingga tuan yang sang pemilik anggur itu mencari pekerja-pekerja itu di pasar. Dan di pasar memang banyak orang yang memang menganggur, yang memang dalam hal ini siap untuk membantu orang yang mencari bantuannya di dalam hal ini bekerja. Dan dikatakan di sini hal yang pertama mengenai hal kesepakatan tentang pemilik anggur dan pekerja anggur tentang soal upah yang disepakati, yakni 1 dinar sehari. Ukuran penghargaan atas kerja itu berdasarkan harian sehari itu, bukan
berdasarkan jumlah jam kerja. Hal ini yang perlu kita pahami kalau kita baca secara utuh. Yang pertama adalah kesepakatan mengenai penghargaan atas kerja karya yang dinyatakan oleh pekerja tadi ternyata berdasarkan harian, bukan berdasarkan jumlah jam kerja. Yang kedua, lamanya waktu bekerja berbeda satu dengan yang lain. Ketika tuan pemilik anggur tadi, kebun anggur tadi itu mencari pekerja-pekerja tadi, ia bertemu dengan pekerja yang bekerjanya bersedia itu, yakni mulai dari jam 9 pagi, ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12, dan jam 5 petang. Jadi tuan kebun tadi, kebun anggur tadi, yang pemilik kebun anggur tadi mencari pekerja itu, ada yang mulai bekerja jam 9, jam 12 siang, dan jam 5 petang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang dipanggil, diberi pekerjaan itu berdasarkan waktu oleh si pemilik kebun anggur itu. Jadi perbedaan satu dengan lain dalam hal memulai pekerjaannya. Yang pertama tadi kesepakatan 1 dinar sehari, yang kedua memang berbedanya waktu dalam hal mulai bekerjanya, jam 9, jam 12, dan jam 5. Dan yang ketiga adalah penghargaan terhadap hasil kerja seharian itu, di mana tuan rumah pada malam hari memanggil seluruh buruh kerja tadi dan membayar sesuai dengan kesepakatan. Dari mulai yang jam 5 sore sampai yang jam 9 pagi, semua mendapat upah yang sama 1 dinar. Di dalam kebiasaan Yahudi, jam kerja itu dimulai jam 6 pagi hingga jam 6 petang, dan itu sehari dalam hal pekerjaan seorang buruh itu sehari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 petang. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik ketika seorang yang berangkat lebih dahulu, yang mungkin dari jam 9 tadi, bersungut-sungut dan berpikir bahwa ia akan menerima upah lebih banyak. Merasa bahwa hal ini ada ketidakadilan, apa yang dikerjakannya dalam jangka waktu yang lama seakan tidak dipertimbangkan. Protes begitu ketika yang jam 5 petang tadi menerima 1 dinar, ia datang yang kedua mengharap bahwa aku yang lebih lama ya harusnya lebih banyak, lebih lama bekerja. Ternyata dalam hal ini sang pemilik kebun anggur tadi mengingatkan bahwa telah disepakati upah 1 dinar sehari dari awal kerja. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, hal inilah yang harus kita perhatikan, bahwa kita diperlihatkan bahwa ukuran dalam hal menilai kerja harian itu tidak hanya sebatas besaran upah yang disepakati, tetapi juga sikap pekerja. Di ayat 15 dikatakan bahwa memang adanya muncul sikap iri hati, tidak mau bersyukur, tidak dapat bersyukur atas kerja dan upahnya yang didapat seharian. Merasa tidak adil, atau mungkin merasa pilih kasih bahwa kok yang 1 jam 5 sore sampai jam 6 kok mendapat hal yang sama. Dan hal inilah yang membuat pekerja tadi yang merasa iri hati tadi gagal dalam hal melihat, merasakan kemurahan sang pemberi kerja atau pemilik kebun anggur tadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bulan September ini kita diingatkan di dalam hal perenungan khusus tentang hal katekese liturgi atau pengajaran tentang hal peribadatan. Jikalau kita mengingat kata liturgi itu sendiri, sebenarnya juga berbicara tentang hal karya dan kerja yang dimengerti daripada kata liturgi itu sendiri. Kata liturgi yang berasal dari kata Yunani, Leutorgia, yang berasal dari leos yang berarti rakyat, dan ergon yang berarti kerja. Secara harafiah berarti kerja bakti yang dilakukan oleh penduduk untuk kepentingan bersama. Dan dalam perjalanan waktu, pemaknaan liturgi ini
mendapat arti lain, yakni ibadah. Dan di dalam kitab pun, para penulis Perjanjian Baru pun memakai kata liturgi untuk ibadah atau kebaktian kepada Tuhan. Ternyata liturgi juga menunjuk pada ibadah itu sendiri, dan bahwa kita mengerti bahwa liturgi itu tidak bermakna pasif tetapi bermakna aktif. Hal ibadah ternyata tidak berhenti pada makna ritual atau persekutuan, tetapi ibadah itu juga ibadah yang aktual, yang berarti sikap perilaku kehidupan kita seutuhnya adalah peribadahan kepada Allah. Hal liturgi berbicara tentang hal karya kerja, dan ternyata juga tidak hanya bersifat hal ritual persekutuan, tetapi juga ibadah yang aktual, yang berarti bahwa kehidupan kita, sikap perilaku kita pun menjadi bagian di dalam kita beribadah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan peribadatan aktual ini. Belajar dari perumpamaan tadi, kita dipanggil untuk menyatakan sikap bakti, taat, dan tidak bersungut-sungut dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sebagai kesanggupan, respon kesanggupan mengikut Kristus. Ini belajar dari hal seorang pekerja tadi yang memang dalam hal ini menerima kemurahan tanpa iri, tanpa bersungut-sungut, tetapi menerima bagian dan siap sedia sampai dalam hal ini melakukan tugas tanggung jawab sampai selesai. Dan kita perlu perhatikan bahwa jikalau perumpamaan tadi merupakan kenyataan, orang yang menunggu pekerjaan sampai jam 5 petang tadi dan ia bekerja sampai selesai, tentunya adalah orang yang memang sedia untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, mencukupi kebutuhannya dengan setia melakukan pekerjaannya. Gambarannya tadi adalah tuan rumah bertemu dengan orang yang jam 5 sore masih menantikan pekerjaan, panggilan pekerjaan. Dan walaupun 1 jam dan menerima 1 dinar, menjadi bagian dalam hal respon kesanggupan, ketaatan, dan menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Dan ternyata hal ini yang menjadi sebuah bagian perenungan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk tidak berfokus saja pada upah, tetapi hal berkarya, hal bekerja dengan sukacita, melayani Allah dan sesama. Lebih dari itu, kita diajak untuk selalu diarahkan akan Allah yang menyatakan kemurahan dari setiap apa yang kita kerjakan. Jadi sisi lain kita diajak untuk terus senantiasa berkarya, bekerja, melayani Allah dan sesama, bagian dari peribadahan aktual kita, dan diarahkan untuk merasakan Allah yang menyatakan kemurahan itu. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, peribadatan kita di dalam ritual maupun aktual di dalam kehidupan sehari-hari tentunya tetap merasakan pemeliharaan Allah. Dan inilah bagian perenungan kita. Mari bersama-sama kita merasakan ibadah kita itu sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Allah. Kemurahannya yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Dan di tengah pandemi ini pun kita ditantang untuk senantiasa merasakan pemeliharaan Allah itu di dalam peribadatan yang memang harus online, melalui dunia maya, harus secara pribadi di rumah masing-masing. Tentu ini bagian di dalam hal kita merasakan pemeliharaan itu. Dan terus-menerus dalam hal kehidupan kita sehari-hari, melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Bertanggung jawab dengan merasakan sikap bakti, taat, dan tidak bersungut-sungut, melaksanakan itu dengan penuh sukacita, dan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan untuk melayani sesama. Ini bagian bagaimana kita merasakan kemurahan Allah atas hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita nyatakan ibadah kita sebagai tanda syukur pemeliharaan Allah dengan terus-menerus berkarya, bekerja di dalam ibadah aktual kita. Dan juga ibadah aktual ini tidak dapat dipisahkan dengan ibadah ritual kita. Mari kita juga senantiasa dengan penuh takut dan hormat, kita percaya dimanapun kita beribadah, Allah boleh hadir, Allah boleh menyertai hidup kita. Ibadah kita kepada Allah adalah tanda syukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nyata dalam hidup kita, berkat Allah tak berkesudahan, mengalir selalu baru setiap hari. Dengan penuh syukur, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bersamaan kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberi kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ya Allah. Kami serahkan persembahan ini, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami sadar ya Bapa, jikalau persembahan kami tidak sebanding dengan berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa sendiri yang mencukupkan. Kiranya Bapa memberkati saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, dan boleh menjadi pendukung di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, khususnya di GKJ Boyolali. Kami serahkan persembahan kami ya Bapa, hanya di dalam kuasa tangan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Yang terkasih,
Kita akan akhiri ibadah minggu pada saat ini. Kita akan naikkan nyanyian akhir kebaktian. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.